bahwa Nuh adalah putra Malik, putra Matusalah, yang merupakan putra Hanok, atau yang juga dikenal dengan nama Idris. Dari riwayat lain bahwa seseorang bertanya kepada Amir al-Mu'minin tentang nama Nuh. Ia menjawab bahwa namanya adalah Sakar, tetapi karena ia berduka cita atas kaumnya selama 900 tahun, maka ia diberi nama Nuh. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa nama Nuh adalah Abdul Malik, namun karena ia sering menangis selama 500 tahun, maka ia dipanggil Nuh. Dalam hadis lain disebutkan bahwa nama Nuh adalah Abul Aha. Nuh adalah seorang yang Allah tinggikan derajatnya dengan wahyu kenabian, karena ia selalu beribadah kepada Allah secara berlebihan dan selalu menyendiri dari masyarakat umum. Dan tinggi badannya 308 ukuran tangan manusia menurut ukuran pada masanya. Pakaian Nabi Nuh terbuat dari wol, sedangkan sebelum dia pakaian Idris terdapat dari kulit rusa. Nuh tinggal di pegunungan. Makanan pokoknya terdiri dari rumput sejenis gandum. Ketika ia mencapai usia 460 tahun, Malaikat Jibril datang kepada Nuh dan memberinya jubah kenabian dan berkata, "Mengapa engkau menyendiri dari manusia?" Nuh lalu menjawab, "Umatku tidak mengenal Allah. Karena itu, aku telah menjauhkan diri dari mereka." Malaikat Jibril berkata, "Lawanlah dengan perang suci terhadap mereka." Nuh menjawab, "Aku tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka. Dan jika mereka mengetahui bahwa aku tidak berada di dalam agama mereka, niscaya mereka akan membunuhku." Lalu Malaikat Jibril berkata, "Jika engkau memiliki kekuatan itu, apakah engkau akan melancarkan perang suci terhadap mereka?" Nuh lalu menjawab dengan senang hati, "Aku berharap aku memiliki kekuatan itu." Lalu Nuh bertanya, "Siapakah kamu?" Lalu tiba-tiba Malaikat Jibril berteriak keras, dan gunung-gunung di sekitarnya saat itu hampir hancur. Menanggapi teriakan itu, para malaikat dan semua makhluk di bumi menjawab, ini kami, wahai Rasulullah." Mendengar suara-suara itu, Nuh dipenuhi dengan ketakutan. Lalu Jibril berkata, "Akulah orang yang tinggal bersama kedua nenek moyangmu, Adam dan Idris. Allah yang Maha Pengampun mengirimkan salamnya, dan aku telah membawa kabar gembira untukmu. Ambillah pakaian kesabaran ini dan pakaian iman yang teguh dan jubah kemuliaan Nabi dan kerasulan. Dan Allah memerintahkan agar kamu menikahi Amorah putri Himran dari keturunan putra Idris, karena dialah yang pertama akan beriman kepadamu." Setelah itu Nuh pun datang pada para kaumnya. Nuh biasa berjalan membawa tongkat putih yang memberitahukannya tentang urusan rahasia kaumnya. Ini adalah hari raya dan mereka semua telah berkumpul di hadapan berhala-berhala mereka. Nuh pergi kepada mereka dan berkata, "La ilaha illallah," yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Dan Adam dipilih oleh Allah. Idris adalah orang yang ditinggikan olehnya. Ibrahim adalah sahabatnya. Dan Musa adalah orang yang berbicara dengan Allah. Dan bahwa Isa diciptakan melalui Roh Kudus, dan Muhammad adalah nabi terakhir. Dan mereka adalah saksiku atasmu bahwa aku telah menyampaikan pesan ilahi kepadamu. Mendengar ini, berhala-berhala itu bergoyangan dan bergetar api di kuil-kuil api. Saat itu semua padam, dan semua orang-orang di sana sangat ketakutan mendengar suara Nabi Nuh. Para pemimpin dan penindas kaumnya bertanya kepadanya, "Siapa dia?" Nuh menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan putra hambanya. Dia telah mengutusku kepadamu setelah mengangkatku sebagai nabinya." Saat mengatakan itu semua, Nabi Nuh pun mulai menangis. Lalu kemudian Nuh berkata, "Aku memperingatkanmu tentang murka Allah." Ketika itulah salah satu putri pemimpin umat Nuh yang bernama Amorah mendengar perkataan Nuh. Ia segera beriman. Ayahnya menjadi sangat marah dan berkata, "Kalimat Nuh telah memiliki pengaruh yang sangat kuat seperti itu kepadamu. Aku takut jika raja mengetahui hal ini, ia akan membunuhmu."
Lalu putri pemimpinnya bernama Amora itu menjawab, "Ayah, di manakah akal dan kecerdasanmu? Nuh adalah orang yang kesepian dan lemah, dan tanpa ditunjuk oleh Allah. Bagaimana ia bisa bersuara seperti itu, yang telah membuat semua sangat takut?" Tetapi hal ini tidak berpengaruh pada ayahnya. Ayahnya lalu memenjarakan Amora selama setahun dan membuatnya kelaparan. Sepanjang tahun, orang-orang mendengar tentang penderitaan Amora. Ketika mereka membebaskannya, orang-orang melihat cahaya terang dalam dirinya dan mendapati sosoknya lebih baik daripada sebelumnya. Semua orang terkejut bagaimana ia bisa tetap bertahan hidup selama setahun tanpa makanan dan air. Mereka bertanya kepadanya dan Amora menjawab bahwa ia telah memohon kepada Tuhan yang disembah Nuh, dan karenanya Nuh biasa datang secara gaib dan membawakan makanan dan minuman untuknya. Kemudian Nabi Nuh pun menikahinya, dan akhirnya anak Nuh yang bernama Sam lahir. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh memiliki dua istri. Salah satunya adalah seorang kafir yang bernama Rabia yang tewas dalam banjir besar badai. Yang lainnya adalah seorang yang beriman yang tetap bersamanya hingga saat di kapal Bahtera. Beberapa ahli hadis menyatakan bahwa nama istri yang beriman itu adalah Haikel. Pada masa Nabi Nuh, wanita mengalami menstruasi setahun sekali. Saat itu 700 wanita meninggalkan hijab dan berkeliaran di kota-kota dengan riasan, gaun mencolok dan perhiasan. Mereka menghadiri pertemuan campuran dan bergaul bebas dengan kaum lelaki. Oleh karena itu, Allah menimpakan menstruasi kepada wanita-wanita jahat ini setiap bulan. Akibatnya kaum lelaki mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Namun setelah beberapa waktu, karena dorongan batin dari kaum lelaki menguasai mereka kembali dan mengambil wanita itu ke rumah mereka. Namun wanita-wanita lainnya tetap mengalami menstruasi normal setahun sekali. Anak-anak wanita dari kedua jenis tersebut menikah satu sama lain dan telah menjadi kelompok yang homogen. Wanita yang mengalami menstruasi setiap bulan memiliki darah yang lebih bersih dan sedikit anak laki-laki. Bahwa ketika Nabi Nuh memulai misinya dan mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka menolak ajakannya. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menderita penganiayaan dan cedera di tangan orang-orang kafir menjadi yakin bahwa waktu perdamaian dan istirahat sudah dekat. Sementara bencana yang terjadi pada Nuh semakin menjadi parah dan siksaan mental terus meningkat dan semakin keras dan mencapai titik ini sehingga orang-orang kafir mulai melimpari Nuh dengan batu. Kadang-kadang Nabi Nuh tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari berturut-turut, dan dia bisa berdarah-darah sepanjang waktu karena siksaan orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ia mengajak mereka kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah siang dan malam, tetapi mereka tidak juga beriman. Setelah 300 tahun, suatu hari setelah salat subuh, dia berpikir untuk mengutuk mereka. Tetapi datang 3 malaikat dari langit ke-7 datang kepada Nuh dan berkata, "Wahai Nabi Allah, kami memiliki permintaan untukmu." "Apa itu?" tanya Nuh saat itu. Mereka menjawab, "Tundalah perbuatan mengutuk manusia, karena hal itu merupakan azab dan murka pertama yang akan turun ke bumi." Nuh lalu menjawab, "Saya akan menundanya 300 tahun. Lalu keadaan ini pun tetap berlangsung selama 300 tahun selanjutnya. Ketika Nuh memutuskan untuk memohon kutukan ilahi, saat itu fajar menyingsing dan sekelompok 2000 malaikat agung datang dari langit pertama. Nuh lalu bertanya kepada mereka, "Siapa mereka?" Mereka menjawab bahwa mereka adalah malaikat dari langit pertama yang lebarnya setara dengan perjalanan 500 tahun, dan dari langit pertama ke bumi jaraknya 500 tahun. Lalu mereka berkata, "Kami mulai mendekati fajar dan telah tiba di sini sekarang untuk menyarankan kepada Anda agar tidak memohon kutukan kepada kaum Anda." Nuh berkata, "Saya setuju, saya akan memberikan tenggang lagi selama 300 tahun. Lalu 300 tahun lagi telah berlalu, tetapi kaum Nuh tidak juga membawa iman. Sekali lagi ia berpikir untuk memohon kutukan ilahi kepada mereka. Tetapi sekali lagi malaikat yang kuat yang sebanyak 2000 orang datang dari langit kedua. Nuh bertanya lagi, "Siapa kamu?" Mereka menjawab,
kami adalah 2000 malaikat di antara suku-suku malaikat dari langit kedua. Lebar langit kedua setara dengan perjalanan 500 tahun. Kami berangkat mendekati fajar dan kami telah tiba di sini, yaitu untuk melakukan perjalanan panjang. Kami datang untuk memintamu agar tidak mengutuk kaummu. Nuh berkata bahwa mereka akan diberi kelonggaran waktu 300 tahun lagi. Dan ketika 300 tahun telah berlalu dan kaum itu masih belum juga beriman, maka ia berpikir untuk mengutuk mereka. Saat itulah Allah berfirman, tidak akan beriman seorang pun dari kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman. Karena itu janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 36. Lalu Nabi Nuh mengatakan, ya Tuhanku, janganlah kamu tinggalkan seorang pun penghuni negeri ini dari orang-orang kafir. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Quran Surat Nuh ayat 26-27. Allah lalu memerintahkan Nuh untuk menanam pohon kurma, dan Nabi Nuh pun menanamnya. Orang-orang yang melihat kejadian itu dan merasa sangat geli karena Nuh telah hidup selama 900 tahun dan kini sangat gemar menanam pohon kurma. Mereka mengejeknya dan bahkan mulai melemparinya dengan batu. 50 tahun berlalu dengan cara seperti itu penderitaan Nabi Nuh, sementara pohon-pohon telah tumbuh tinggi dan kuat. Kemudian datanglah perintah Allah untuk menebang pohon-pohon itu. Melihat kejadian itu, orang-orang kembali mengejek Nabi Nuh dan berkata, sekarang pohon-pohon itu telah tumbuh begitu besar. Orang tua ini ingin menebangnya. Ia telah kehilangan akalnya dan usia tua telah mempengaruhi kebijaksanaannya. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Quran Surat Hud ayat 38-39. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal dan mengutus malaikat Jibril untuk mengajarinya teknik tersebut. Nuh mulai membangun kapal tersebut. Panjangnya 1200 hasta, lebar 800 hasta, dan tinggi 80 hasta. Lalu Nabi Nuh bertanya, siapa yang akan membantuku membangun kapal ini? Hadis yang sahih menyebutkan bahwa ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya, anak-anak keturunan Nabi Syed membenarkan ajakannya berdasarkan ilmu yang telah mereka warisi dari para leluhur mereka, dari garis keturunan Syed. Akan tetapi keturunan Qabil membantah pernyataan Nuh. Mereka berkata, kami telah mendengar apapun yang kamu katakan tentang para leluhurmu. Haruskah kami beriman kepadamu sementara orang-orang yang lebih rendah dari kami telah mengikutimu? Yang mereka maksud adalah keturunan Syed yang mereka anggap lebih rendah daripada keturunan Qabil. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk mengumumkan kepada kaumnya bahwa barang siapa yang membantu Nuh membuat bahtera dan mengikis kayu, maka serutan kayu itu akan berubah menjadi emas dan perak. Ketika Nabi Nuh mengumumkan hal ini, para kaumnya pun datang membantunya membangun bahtera. Namun di saat yang sama mereka mengejeknya dengan mengatakan bahwa ia sedang membangun bahtera di tengah gurun. Diriwayatkan bahwa saat itu ketika Allah memutuskan untuk menghancurkan kaum Nuh, Allah membuat wanita-wanita kaum Nuh mandul selama 40 tahun sebelumnya. Ketika Nabi Nuh menyelesaikan pembangunan bahtera, dia berseru dan binatang-binatang buas pun bergegas menghampirinya. Dari setiap spesies, ia mengambil sepasang, dan di kalangan manusia semuanya ada 80 orang yang telah menerima iman kepada Nabi Nuh. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh dalam Quran Surat Hud ayat 40. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang-orang yang telah beriman. Dan ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh hanya sedikit.
ketika hari yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menghancurkan mereka telah tiba, istri Nuh saat itu sedang membuat roti di tungku, dan Nuh sedang menyiapkan berbagai keperluan dan hewan di bagian kapal mereka. Selama itu istri Nuh berseru kepadanya bahwa air telah memancar keluar dari dalam tungku. Nuh datang dan menaburkan tanah di tungku dan menutup lubang-lubangnya agar air tidak keluar. Kemudian ia pergi dan mengumpulkan semua hewan di kapal, dan akhirnya setelah itu selesai, Nuh membuka segel tungku. Matahari pun menghilang dan bukannya hujan, tetapi air tiba-tiba turun dan mata air mulai memancar keluar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 11 dan 13. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air mereka. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia, Nuh, ke dalam kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Allah telah memerintahkan Nuh untuk berdoa dan memohon keselamatan kapal dengan menyebut nama Allah atau terus membaca bismillah. Karena berlayar dan berhentinya kapal tergantung pada nama Allah. Dan ketika kapal itu mulai bergerak, Nuh melihat putranya yang kafir itu berdiri di air dan terjatuh berkali-kali. Nuh lalu berkata, "Hai anakku, naiklah ke kapal itu bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, dan dia, anak itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 43. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anak ini termasuk keluargaku, dan janjimu adalah benar, dan engkau adalah hakim yang paling adil." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia orang yang tidak mengerjakan amal soleh. Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku apa yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kamu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari menanyakan sesuatu yang tidak aku ketahui sama sekali. Dan jika engkau tidak mengampuniku dan memberi rahmat kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud ayat 45 dan 47. Maka Nuh terdiam atas perintah Allah. Pada saat yang sama, sebuah gelombang datang di antara mereka. Kapal itu berbelok dan ombak membawanya menuju Makkah. Kapal itu mulai mengitari Ka'bah, karena Ka'bah merupakan rumah Allah yang suci, kecuali yang semuanya telah tenggelam. Ka'bah juga disebut sebagai Al-Bait Al-Atiq karena tidak tenggelam. Hujan dan mata air yang memancar terus berlanjut selama 40 hari. Ketinggian air meningkat sedemikian tingginya sehingga mengangkat kapal setinggi gunung. Mendengar itu, Nuh mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhanku, kasihanilah aku." Allah berfirman, "Dan dikatakanlah, hai bumi, telanlah airmu, dan hai awan, pergilah." Maka air pun surut dan urusan pun diputuskan, dan batara itu telah kandas di atas judi. Quran Surat Hud ayat 44. Airnya pun terserap ke dalam tanah, dan ketetapan Allah tentang hukuman bagi orang-orang kafir dan keselamatan bagi orang-orang beriman pun berlaku. Kapal akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Bahwa ketika Nabi Nuh menaiki bahtera dan mulai berlayar atas perintah Allah, Allah mewahyukan kepada gunung-gunung, "Aku ingin menjadikan hamba-Ku Nuh tinggal di salah satu dari kalian." Mendengar ini semua gunung mengangkat kepala mereka, kecuali Gunung Judi. Itu tetap rendah hati dan sederhana dan berkata, "Aku tidak cukup layak bagi bahtera Nuh untuk berlabuh di atasku." Allah menghargai kerendahan hati itu dan memerintahkan bahtera itu untuk berhenti di atas Gunung Judi. Oleh karena itu, ketika bahtera itu bersentuhan, Gunung Judi pun bergetar. Orang-orang Nuh pun mengira bahtera itu mungkin hancur dan tenggelam. Nuh melihat keluar dari jendela kecil kapal dan berkata, "Ya Tuhanku, tenangkanlah bahteranya." Dan dalam beberapa hadis, dia berkata, "Wahai pemelihara, bantulah kami." Bumi hanya meresap air yang memancar dari sumbernya. Bumi tidak mau menerima air yang turun sebagai hujan, karena menurutnya Allah hanya memerintahkannya untuk menyerap air yang keluar darinya.
Allah mengutus malaikat Jibril memindahkan air yang tersisa ke lautan yang tercipta di sekeliling bumi. Allah mewahyukannya kepada Nuh dalam Quran surat Hud ayat 48. Hai Nuh, turunlah kamu dengan membawa keselamatan dari kami dan keberkahan atasmu dan atas manusia dari orang-orang yang bersamamu. Dan akan ada umat yang kami berikan rezeki, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Kemudian Nuh bersama 80 orang mukmin yang bersamanya berangkat dari kapal tersebut dan menurunkan umatnya. Seorang putri Nabi Nuh turut bersamanya. Lalu generasi manusia pun berlanjut dari Nuh. Karena alasan ini, Nabi SAW telah mengatakan bahwa Nuh adalah salah satu dari dua bapak manusia, yaitu setelah Adam dan bapak manusia adalah Nabi Nuh. Dalam sebuah hadis yang dapat dipercaya, diriwayatkan dari Muhammad Al-Bakhir bahwa menurut hukum agama Nuh, penyembahan kepada Allah harus dilakukan dengan ikhlas dan dengan keyakinan kepada keesaan Tuhan, dan hendaknya meninggalkan orang-orang yang menyekutukan Allah. Inilah fitrah yang telah Allah ciptakan bagi setiap orang. Allah mengambil janji dari Nuh dan dari semua nabi untuk menyembahnya saja. Dia mengajarkan dan menyadarkan mereka tentang sholat, larang-larangan dan kewajiban-kewajiban, menasihati manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat, yang halal dan yang haram. Nuh berada di antara mereka selama 950 tahun dan terus berdakwah dalam kebenaran.